Kita berjumpa lagi pada hari ini, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya, saya perhatikan dulu saudara-saudara sekalian, apakah live streaming ini sudah bisa tersambung ke YouTube. Ya, ya sabar saudara-saudara sekalian. Oh, tunggu dulu kita. Ya, tunggu dulu saudara-saudara sampai lewat iklan, karena saya lihat ada iklannya. Ya. Ternyata sudah suaranya sudah bagus. Jadi iklannya masih berlangsung. Simpan sorotan maksudnya apa? Sorotan maksudnya. Iya, saya lihat ini sudah ada yang masuk. Ya, saya mulai saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa pada live saya hari ini, di mana judulnya itu kitab fikih itu adalah kitab proposal. Menurut pendapat saya. Kenapa dikatakan proposal? Insyaallah akan saya jelaskan. Saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan kitab fikih. Ya, fikih itu adalah satu kitab yang ditulis oleh ulama yang akan menjadi pedoman untuk beribadah. Jadi kitab fikih itu dibuat untuk mengetahui bagaimana tata caranya beribadah bagi umat Islam. Tapi saya menyebutnya sebagai kitab proposal. Kenapa demikian? Ya, tunggu saja penjelasannya. Saya perlihatkan dulu salah satu contoh kitab fikih yang disebut dengan kitab fikih. Ini saudara-saudara sekalian. Ya, apa kata? Ya, ternyata ya seperti inilah yang dikatakan ya kitab fikih. Ya, inilah yang dikatakan kitab fikih. Ya, kalau kitab fikih itu berbahasa Arab dan bertulisan gundul, biasanya kalau berwarna kuning maka dikatakan kitab kuning. Ya, kitab kuning. Jadi kitab kuning itu warna kertasnya kuning. Ini ciri-cirinya ya, warna kertasnya kuning. Terus tulisan Arabnya itu biasanya tidak memakai baris, tidak memakai tanda baca. Nah, itu biasa orang mengatakan kitab gundul, ya, atau kitab kuning. Ya. Jadi kalau tidak ada huruf-hurufnya tidak ada tanda bacanya bahasa Arab itu disebut kitab gundul. Kalau warna kertasnya kuning, ya kitab kuning. Ya, jadi kalau kitab kuning itu jangan memikirkan bahwa ini saya jelaskan kepada saudara-saudara saya yang Kristen, karena biasa mendengar dari orang Islam bangga dengan kitab kuning. Ya. Kitab yang dikritik oleh Pak Muhammad Kaceh. Ya.
kitab yang saya kritik juga. Kenapa saya kritik? Tapi kritikan saya itu kritik yang membangun, ya, supaya umat Islam itu menggunakan otaknya di dalam memahami fikih. Fikih itu adalah, kalau diterjemahkan itu menjadi ya di situ ada pertanyaan, ya, bukan kitab, ya, bukan kitab. Saya setel dulu di sini. Ya, kitab fikih itu bukan Al-Quran, ya. Jadi kitab fikih itu pemahaman. Fikih artinya pemahaman, ya. Jadi saya lihat dulu di sini. Oh, ternyata ada setelannya, ya. Ada setelannya di sini untuk diketahui apakah ini, ya. Saya setel dulu. Ya, di sini saya sudah mulai pelajari juga masalah-masalah di sini ada mantap Pak Ibnu. Kemudian kitab kuning, benar yang Kece bilang itu bukan Al-Quran, ya Pak. Ya, betul. Jadi kitab kuning itu bukan Al-Quran. Kitab kuning itu atau kitab fikih itu bukan Al-Quran. Jadi seperti ini. Ini namanya kitab fikih, ya. Jadi karena ini diterjemahkan oleh Dr. Abu Bakar Aceh, ya. Profesor Ismail Yakub SH. Oh, saya kira ini, ya, kitab induk, ya, kitab induk. Dari namanya kitab ini namanya kitab induk. Jadi kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, ya. Imam Malik itu adalah ahli fikih juga. Tetapi ahli fikih yang menulis tata cara beribadah berdasarkan penglihatan. Jadi dia lihat itu orang di Mekah dan di Arab pada waktu itu, jadi sekitar 80 Hijriah, tata caranya orang beribadah dia catat. Jadi tidak perlu hadis, ya, tidak perlu hadis. Ini penjelasan ini penting sekali bagi umat Islam, ya. Penting sekali ceramah saya malam ini bagi umat Islam, dan bagi umat Kristen yang mau mengetahui juga silakan. Karena nantinya kalau ada umat Islam yang membangga-banggakan kitab kuning, Anda bisa mengkritiknya, ya. Anda orang Kristen bisa mengkritiknya. Kalau ada ustaz, ya, atau ulama yang menjelaskan tentang fikih, ya. Nah, jangan minder dengan istilah-istilah itu. Misalnya kitab fikih, kitab kuning, kitab gundul, ya, nanti bisa orang umat Kristiani mengetahui sehingga tidak terlalu kagum dengan istilah-istilah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz itu, ya. Kenapa saya katakan kitab proposal? Jadi mengusulkan. Jadi ada ulama fikih itu mengusulkan kepada Tuhan. Dia mengusulkan kepada Tuhan, ya. Cara beribadah inilah yang diterima. Nah, itulah alasan saya kenapa saya katakan kitab proposal. Jadi kitab itu ditulis, kemudian tata cara ibadah inilah yang engkau terima Tuhan. Sehingga saya katakan itu kitab proposal. Karena faktanya, berbeda-beda kitab fikih itu. Jadi lain ulama
lain pahamnya tentang fikih itu. Lain saya lihat dulu live chatnya. Ya. Mungkin Pak bingung kenapa bukan hanya Quran. Ya nanti saya lihat dulu anunya chatnya ya, baru saya jelaskan dulu, baru saya jawab yang di live chat. Ya. Kitab fikih itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda setiap imam mazhab. Salah satu yang saya kritik itu adalah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i itu tata cara beribadahnya dia tulis berdasarkan mendengar. Jadi dia ke sana kemari, itu tertulis di dalam sejarahnya itu Imam Syafi'i. Dia ke sana kemari mencari lagi hadis-hadis bagaimana caranya dulu Nabi Muhammad beribadah. Sedangkan Imam Malik 80 Hijriah. Jadi muridnya itu namanya Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini berbeda metodenya. Kalau Imam Malik dia lihat peristiwa, jadi dia TKP, jadi mencatat itu tata cara beribadah berdasarkan penglihatan. Caranya orang di Mekah, bagaimana orang beribadah, caranya orang di Madinah, bagaimana beribadah. Kemudian dan itu lancar, jadi antara Nabi Muhammad sampai kepada Imam Malik itu tidak ada permasalahan. Salah satu saya kasih satu contoh, Imam Malik itu kalau salat Allahu Akbar lurus tangan ke bawah. Kenapa lurus tangan ke bawah? Karena itu yang dia lihat. Umat Islam pada waktu itu caranya salat itu lurus tangan ke bawah. Itulah yang dicatat Imam Malik. Setelah itu datanglah imam yang lain yang merubah-rubah itu, yang namanya Imam Syafi'i. Dia berguru kepada Imam Malik, tetapi ilmunya Imam Malik itu seakan-akan ditambahi, dikoreksi lagi oleh Imam Syafi'i itu, padahal Imam Syafi'i itu murid. Dia ke sana kemari, sehingga pada waktu dia Imam Syafi'i ini menulis banyak pengikutnya juga, sehingga di masjid haram itu, di masjid di mana saja di tanah Arab itu berbeda lagi caranya orang salat. Jadi pernah tertib menjadi tidak tertib lagi karena adanya imam yang satu ini yang berbeda, ya, yang berbeda caranya orang beribadah, terutama misalnya pada masalah salat, ya. Jadi disinilah kritikan keras saya kepada umat Islam di Indonesia, ya. Seharusnya umat Islam itu bermazhab Maliki, ya, supaya lebih rasional, ya, lebih masuk di otak. Lebih masuk di otak. Kenapa lebih masuk di otak? Karena dialah Imam Malik itulah orang pertama, boleh dikatakan orang pertama yang sempurna, yang baik, ya, sudah menulis kitab fikih itu dengan baik, ya. Karena dia lihat, bukan berdasarkan mendengar. Dia ke sana kalau Imam Syafi'i itu dia ke sana kemari lagi ke orang-orang yang katanya menghafal hadis. Dia tulis lagi bahwa tidak begitu caranya, ya, bersedekah begini, ya. Kalau Imam Ahmad itu begini, ya, Imam Ahmad itu begini. Itu karena adanya informasi yang simpang siur, ya. Dia pergi lagi bertanya kepada orang-orang bagaimana dulu caranya Nabi Muhammad itu salat. Padahal Imam Malik itu sudah mencatat itu. Nah, inilah kenapa saya sering mengkritik itu ulama atau ustaz-ustaz di Indonesia.
karena dia tidak menggunakan otaknya, ya, tidak menggunakan otak, sehingga salatnya itu, tata cara ibadahnya itu sudah terlalu jauh, terlalu menyisi, artinya sudah agak jauh dari seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, itulah juga salah satu yang mendorong saya, kalau kamu terlalu jauh, sudah terlalu jauh dari ajaran Islam, lebih baik kamu masuk Kristen. tapi, tapi orang apa, orang Islam itu marah-marah kalau saya ngomong begitu. Nah, itulah salah satu yang mendasari saya, kenapa saya sering mengajak itu umat Islam supaya masuk Kristen saja, ya. Karena apakah mazhab-mazhab itu juga dikenal dalam Islam Syiah atau Sunni? Ya, kalau masalah Syiah itu bukan, jadi saya bedakan dulu. Kalau masalah tata cara beribadah namanya imam mazhab tata cara ibadah. Kalau teologi lain lagi mazhabnya namanya. Nah, kalau teologi itu bagaimana mazhabnya itu menulis tentang Tuhan. Jadi mazhab kalau teologi itu seperti Syiah. Nah, itu salah satu mazhab Sunni. Nah, kalau Sunni ini terbagi-bagi lagi. Nah, itulah Imam Asy'ari, Maturidi. Itu teologi, mazhab teologi. Jadi Anda orang Kristen bedakan itu. Kalau berbicara masalah teologi, masalah tentang Tuhan, lain lagi mazhabnya, namanya mazhab teologi. Nah, tetapi dalam Islam biasanya disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam, kalam perkataan. Jadi ilmu mempelajari tentang perkataan. Nah, itu disitulah dipelajari tentang tauhid, ya, ilmu kalam. Nah, kalau teologi itu mazhabnya misalnya Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian Syiah. Nah, itu ada lagi yang namanya Maturidiyah, ada lagi Asy'ariyah. Nah, jadi banyak sekali, jadi banyak aliran-aliran dalam Islam itu yang bermazhab teologinya itu banyak, bukan sedikit. Bukan yang saya sebutkan ini masih sedikit, masih banyak lagi, ya. Apalagi kalau kita berbicara lagi tentang tarekat, ya. Tarekat itu artinya jalan menuju bagaimana caranya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih memahami siapa Tuhan itu. Kalau tarekat itu orang masuk bertarekat itu untuk lebih memahami tentang Tuhan dan tata cara beribadah dan tata cara berdoa. Nah, itu biasa. Kalau tarekat, ya, di dalam tarekat itu sendiri bermacam-macam lagi tentang pemahamannya orang tentang Tuhan. Jadi semuanya itu punya penjelasan tersendiri, ya. Saya kembali kepada pokok masalah, yaitu masalah proposal, ya. Kenapa saya katakan proposal? Karena kalau seandainya satu saja itu pedomannya orang beribadah kepada Tuhan, itu dikatakan bukan proposal, ya. Tapi karena terlalu banyak kitab fikih, maka saya menyimpulkan bahwa itu proposal. Jadi mengajukan proposal mengajukan proposal kepada Tuhan, ya. Mengajukan proposal kepada Tuhan yang dilaksanakan oleh umat, supaya umat itu masuk surga. Masuk surga, ya. Jadi karena berbeda-beda pemahamannya, dan dia tulis. Seandainya dia tidak tulis, maka tidak dikatakan kitab proposal. tapi karena dia tulis, maka saya katakan kitab proposal, mengajukan proposal kepada Tuhan. Inilah tata cara beribadah yang diterima, karena faktanya
tata cara beribadah itu berbeda-beda. Nah, untuk salat saja begini. Kalau begini lurus tangan ke bawah Imam Malik, inilah yang diterima. Ya, menurut Imam Malik. Datang lagi Imam Syafi'i, yang begini yang diterima. Ya, datang lagi Imam Ahmad yang belakangan, yang begini diterima. Ya, kayak kayak anu, ya, kayak apa namanya itu, kalau begini ya di dada itu katanya Imam Ahmad. Ya, kalau Imam Ahmad, pengikutnya Imam Ahmad itu seperti Ustaz Piranda. Ya, kalau pengikutnya Imam Syafi'i itu misalnya Ustaz Somad, Abdul Somad yang begini. Ya, yang begini. Nanti lagi itu yang begini bermacam-macam lagi. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, karena fikihnya berbeda-beda, jadi semakin banyak terpecah belah itu umat Islam, tata cara beribadahnya. Ya, banyak sekali. Nah, itulah sebabnya saya juga mengkritik itu ustaz-ustaz yang terlalu mengandalkan, ya, seperti Ustaz Abdul Somad terlalu memuji-muji itu Imam Syafi'i, katanya luar biasa dan lain-lain sebagainya. Padahal seharusnya Ustaz Abdul Somad itu, beliau itu karena kalau cerdas harus mampu menggunakan otaknya. Kenapa demikian? Kritikan saya begini. Imam Malik itu dia melihat, nah, kemudian dia mencatat. Imam Syafi'i mendengar saja, baru dia catat, dia kesana kemari itu. Sehingga seharusnya orang seperti Ustaz Somad itu bisa menarik suatu kesimpulan bahwa lebih baik yang melihat itu daripada yang mendengar. Nah, itu. Jadi kalau orang seperti saya ini yang Mu'tazilah, saya katakan lebih baik melihat, lebih baik wartawan melihat, ya, daripada wartawan yang mendengar. Jadi kalau ada suatu acara, ada misalnya presiden, ada wartawan yang melaporkan kepada kita, kepada pembaca atau pendengar. Mana lebih Anda percayai, wartawan melihat atau wartawan mendengar? Ya, tentunya kalau saya lebih percaya wartawan yang melihat, meliput, melihat langsung itu peristiwa, melihat tempat kejadian. Itulah Imam Malik. Jadi sudah lama saya itu meninggalkan itu mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ya, berarti mereka bisa mengatur Tuhannya. Maksudnya itu mengatur umat untuk diterima oleh Tuhan, amalnya itu begitu. Jadi bukan mengatur karena dia mengajukan kan satu saja Tuhan, satu saja Tuhan. Terus Imam Malik menyerahkan proposal. Tata cara ibadah inilah saya kasih contoh. Jadi Imam Malik menulis proposalnya, ibadah salat yang diterima yang begini, Allahu Akbar, lurus tangan ke bawah. Datang juga muridnya itu, ibadah yang salat yang diterima adalah yang seperti ini, ya. Itu proposal. Datang lagi orang Imam Ahmad bin Hanbal, bikin lagi lain lagi, salat yang diterima yang seperti ini, di dada. Itu tata cara ibadah. Jadi semuanya proposal. Ya, tapi proposal yang mendekati benar adalah proposal yang diajukan oleh Imam Malik, karena dia lihat itu. Dulu orang Arab itu salat, baru dia catat, baru dia laporkan ke umat. Inilah tata cara ibadah yang seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terus muncul lagi kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dia katakan benar semua. Itu mazhab kelima lagi, ya. Datang kelompok orang-orang yang Imam
Imam Malik itu benar, Imam Syafi'i itu benar, Imam Ahmad bin Hambal benar. Kemudian siapa lagi? Imam Abu Hanifah itu benar. Ya. Kalau yang paling tua itu sebenarnya Imam Abu Hanifah. Ah, Imam Malik, baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hambal. Keempat ulama ini oleh ahli sunnah wal jamaah dikatakan benar semua. Seharusnya, bukan membenarkan semua, seharusnya ada ulama seperti Ustaz Somad dan ustaz-ustaz lainnya menyatakan ini yang paling benar, ya, dengan argumentasi logisnya itu. Argumentasi logis saya mengatakan Imam Malik itu benar karena dia melihat peristiwa itu, tempat kejadian, dia melihat orang Arab pada waktu itu, baru dia catat. Berarti itu yang lebih benar. Tapi oleh ustaz-ustaz yang tidak mampu membedakan mana benar mana salah, dia sikat saya. Tidak. Saya di sini ya, saya rasa cukup jelas saudara-saudara sekalian bagi umat Islam, supaya saran saya tadi ini, penjelasan saya tadi ini saya tujukan kepada umat Islam supaya pakai itu otakmu, ya, jangan terlalu sering bertaklid, ya, jangan selalu sering bertaklid, ya, artinya ikut-ikutan, ya. Berani mengkritik ulama. Kalau kamu tidak berani mengkritik ulama, kau bukan ulama. Ya. Dan yang anunya itu tidak mau dikritik itu ulama, itu yang menjadi masalah juga. Nah, di sini saya mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk di live chatnya, ya. Karena sudah banyak sekali di sini, saya pilih saja yang ya. Pak Ibnu, apakah Injil Allah? Di sini tertulis Jackson 7 Naga. Jadi Jackson 7 Naga. Pak Ibnu, apakah Injil Allah Subhanahu wa taala sama dengan Injil Kristus? Ya, Injil yang bukan begini. Alkitab. Jadi Alkitab yang ada di Arab pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah ada, sudah dicetak seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Alkitab, ya, Alkitab itu sudah ada. Datanglah Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu ada yang diambil dari kitab-kitab apokrif, ya, kitab-kitab yang tersembunyi, ya, kitab-kitab yang disembunyikan, bukan sebenarnya itu tidak diakui, ya. Sebenarnya merujuk kepada disembunyikan, jangan dibaca oleh umat, oleh jemaat, karena bisa menyesatkan kalau tidak tahu maksudnya, ya. Seperti kalau di dalam Injil Thomas itu ada orang dilarang berdoa, ya. Padahal sebenarnya Injil Thomas itu tidak bermaksud begitu. Jadi di dalam Injil Thomas itu jangan berdoa, jangan puasa. Padahal maksudnya bukan betul-betul jangan puasa, ya. Tetapi ada pengetahuan mendalam di situ yang harus kita pahami. Di dalam Injil Thomas itulah ada tertulis Tuhan Yesus menciptakan burung. Itu sama dengan di Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu yang sama adalah Injil-Injil di apokrif, ya. Injil-Injil seperti di Injil Thomas itu. Kemudian Injil yang apokrif yang lain yang terkait dengan penyaliban, itu mirip dengan di Al-Quran. Jadi antara Al-Quran dengan Injil apokrif terkait penyaliban itu ya boleh katakan hampir sama. Di mana di dalam Al-Quran itu dikatakan mereka tidak menyalibnya, karena pada waktu itu
Di Injil apokrif itu ditulis bahwa rohnya Allah itu, roh Allah di dalam daging itu sudah keluar sebelum dilakukan penyiksaan sebenarnya itu. Sebelum dilakukan penyiksaan, sebab tidak mungkin itu roh Allah itu disiksa, ya. Yang merasakan penderitaan itu adalah roh, ya. Nah, itu di penjelasan Injil apokrif, dan itu yang yang dimaksud di dalam Al-Quran itu, ya. Jadi mereka tidak menyalibnya, mereka tidak menyalib roh Allah, karena roh yang ada di dalam daging itu adalah roh Allah. Itu. Dan itu apakah Tuhan Yesus mampu melakukan itu? Mampu. Ya, kalau kita bandingkan dengan Alkitab yang ada sekarang ini, di mana di Alkitab itu dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu mampu mencabut nyawanya sendiri, mengeluarkan nyawanya sendiri dari tubuhnya, dan mampu mengembalikan sendiri rohnya itu ke dalam jasadnya yang mati itu. Itulah sebabnya ada istilah kebangkitan. Jadi Yesus itu mampu bangkit sendiri. Tetapi oleh Rasul Paulus dikatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Itu betul juga, ya. Yesus itu bangkit sendiri, itu betul juga, ya. Karena diberi kuasa oleh Bapa untuk bangkit sendiri. Jadi kedua-duanya itu benar. Di dalam Alkitab itu Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, Yesus itu bangkit sendiri. Itu kedua ayat itu benar, ya. Tidak bertentangan, itu tidak bertentangan. Itulah kenapa tidak bertentangan, karena kita menjelaskan tiga masalah. Itulah gunanya tiga hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat, ya. Karena tiga yang dijelaskan itu terkait masalah Tuhan, masalah Allah, ya, kalau di dalam Alkitab. Tapi kalau di dalam Al-Quran satu masalah, yaitu Allah. Allah itu nama pribadi, nama pribadinya Tuhan kalau dalam Al-Quran. Tetapi terkait perintah tiga masalah kalau dalam Al-Quran. Jadi saya ulang sekali lagi, terkait dirinya Allah kalau di dalam Al-Quran itu satu masalah yang dijelaskan. Kalau di dalam Alkitab terkait dengan nama Allah ini tiga yang dijelaskan, ya. Tiga yang dijelaskan. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau Bapa itulah Allah yang sejati. Kalau Anak bisa disebut Allah, bisa disebut, tapi bukan dirinya Allah, Yesus Kristus. Oleh karena itu pada waktu kita menjelaskan tentang Yesus Putra Maria itu harus kita menyatakan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, ya. Kalau Yesus saja satu kata begini, Yesus, nah itu Bapa itu. Kalau Yesus saja, Yesus. Kalau kita mengatakan Yesus, Bapa saja itu namanya Bapa. Tapi kalau Yesus Kristus itu menuju kepada Sang Anak itu, Sang Firman. Yang Firman berubah menjadi manusia. Jadi dia satu tetapi bisa dibedakan. Satu dalam apa? Satu dalam nama. Jadi namanya, salah satu namanya Bapa itu adalah Yesus. Nah, kemudian yang lahir itu disebut Yesus Kristus, begitu. Jadi ada perbedaan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Ada samanya, sama-sama Yesus. Sama-sama Yesus. Jadi Bapa itu Yesus juga namanya. Sedangkan Sang Anak namanya juga Yesus. Jadi pada waktu kita ingat Sang Anak, harus kita tambah Yesus Kristus. Pada waktu kita mengingat Bapa, Yesus saja, Yesus Sang Penyelamat. Begitu caranya dipahami Alkitab. Jadi satu di dalam nama, Yesus, nama kedua-duanya bernama tetapi masih bisa dibedakan. Nah, itulah
tiga hipostasis yang berbeda tetapi satu. Apanya yang satu? Salah satunya yang satu itu namanya sama-sama bernama Yesus. Jadi kalau kemudian kehendaknya juga satu, ya, kehendak dari Bapa, kehendak dari Roh Kudus, kehendak dari Sang Anak satu juga. Jadi dikatakan satu, ya. Tiga tetapi satu, ya, begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, sudah berlangsung berapa menit ini? Sudah berlangsung 30 menit. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa tata caranya beribadah umat Islam itu merupakan hal yang dipedomani umat Islam. Ya, sayang sekali, ya, umat Islam di Indonesia itu sudah tidak mendekati aslinya, ya, sudah agak jauh melenceng dari yang seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya. Demikian pula teologi, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada yang berteologi Asy'ari seperti Ustaz Somad itu, dia bangga sekali menyebut Imam Asy'ari, ikut Imam Asy'ari. Kita ini orang Indonesia, umat Islam di Indonesia, ingat ikut Imam Asy'ari. Ya. Seandainya saya bisa bincang-bincang dengan Pak Ustaz Somad, saya ingin sampaikan kepada beliau bahwa Imam Asy'ari itu berpola pikir politeisme, bukan tauhid itu bukan tauhid itu Imam Asy'ari yang dia bahas, ya, tetapi politeisme, banyak Tuhan dengan sifat 20 itu. Sebab kalau orang seperti Imam Asy'ari itu ditanya sifatnya Tuhan itu ada di mana, apakah ada di dalam dirinya Tuhan atau di luar dirinya Tuhan, dia akan kesulitan itu menjawab, ya. Dia akan kesulitan menjawab, ya. Sehingga kalau tauhid yang sebenarnya itu di dalam Al-Quran itu, ya, yang dibahas itu nama, ya, namanya Tuhan, yaitu Allah. Kalau di dalam Al-Quran nama dirinya Tuhan. Kemudian yang dibahas lagi adalah perbuatan, af'al, jadi af'alullah yang dibahas dalam Quran itu nama, perbuatannya Allah, ya, perbuatannya Allah. Kemudian apalagi nama, kemudian saya lupa masih ada zat, ya. Kadang-kadang di dalam, kalau di dalam tarekat Naqsabandiyah itu 4 yang dibahas, ya, 4 yang dibahas. Jadi 4 hipostasis kalau Naqsabandiyah. Jadi zat Allah dibahas, kemudian nama, kemudian sifat, kemudian af'al, perbuatan. Jadi 4 hipostasis yang dibahas, 4 hipostasis yang dibahas untuk memahami Tuhan. Tidak boleh dikatakan 4 hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat. Tidak bisa kalau di dalam Al-Quran, ya, tidak bisa. Tapi kalau 3 perintah, uti'ullaha wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum, 3 juga di dalam hal ketaatan. 3 perintah, 3 perintah yang dibahas, berbeda tetapi satu, ya, berbeda tetapi satu. Kalau di dalam Al-Quran, kalau masalah perintah, yang memerintah siapa? Yang memerintah itulah Tuhan atau Raja. Jadi kalau Pak Jokowi itu karena dia presiden, dinaungi oleh ayat Al-Quran, uti'ullaha wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada juga 3 yang dibahas kalau dalam Al-Quran. Kalau di dalam Hindu ada 3 juga penggambaran tentang deskripsi tentang Tuhan, namanya Trimurti, ya, Trimurti kalau di dalam Hindu. Jadi 3 hipostasis yang berbeda,
dan betul ya kalau di dalam Hindu boleh dikatakan 3 pribadi. Jadi kalau Trimurti itu memang 3 pribadi yang berbeda dan betul-betul berbeda. Ya, dan betul-betul berbeda. Karena kadang-kadang masing-masing pribadi itu dia berperang. Jadi antara Wisnu dengan Siwa misalnya berperang, sehingga tidak sama dengan kalau di Alkitab Trinity, ya, 3 hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat. Nah, kalau di dalam Al-Quran 3 perintah, jadi 3 perintah yang berbeda, 3 perintah yang berbeda tetapi hakikatnya satu. Hakikatnya satu, ya. Ya, nanti itu kalau penjelasannya itu ruwet juga. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana lagi masih saya lihat dulu ada pertanyaan di sini yang menarik, ya. Di sini Tony Rasta, sifat Allahnya wujud ada bagaimana menurut Mu'tazilah? Ya, kalau di sini ada Pak Tony Rasta, ya. Sifat Allahnya wujud, ya wujud atau ada. Jadi bukan sebenarnya sifat itu kalau menurut Mu'tazilah atau menurut siapa lagi Jaham bin Sufyan, ya, yang tinggi-tinggi ilmunya itu sebenarnya tidak ada. Jadi sifat itu diciptakan. Jadi bukan Tuhan itu bersifat, ya. Yang bersifat itu kalau menurut Mu'tazilah adalah makhluk, bukan Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya alhamdulillah, segala puji, alhamdulillah, Rabbil alamin, ya. Rabbil alamin di situ sudah bukan Allah maksudnya di situ, tetapi Tuhan Allah menciptakan keteraturan. Jadi Allah memelihara, tetapi bukan betul-betul Allah memelihara di situ. Rabbil alamin itu Allah menciptakan keteraturan, sehingga kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di situ Lord, sudah bukan Allah di situ. Jadi Rabbil alamin di situ Allah menciptakan keteraturan, ya, keteraturan di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan oleh Einstein dikatakan Tuhan tidak melempar dadu, ya. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan keteraturan demikian sehingga tidak perlu lagi Tuhan turun tangan mengatur-mengatur itu di alam semesta. Ya, Tuhan menciptakan keteraturan di alam semesta ini. Jadi Rabbil alamin itu harus diterjemahkan menjadi Lord, ya. Lord yang mengatur alam semesta, bukan Allah di situ, ya, tapi Lord, ya, Lord. Kalau alhamdulillah itu merujuk kepada Allah. Segala puji bagi Allah, ya, segala puji Allah. Rabbil alamin, ya, Lord yang mengatur alam semesta, Rabbil alamin. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, pengasih lagi penyayang. Pengasih itu bukan sifat. Pengasih itu memberi, ya, kata dia memberikan kasih. Jadi sudah terjadi, sudah ada kasih itu, bukan di awan-awan itu. Pengasih dan penyayang itu bukan sifat, ya. Itulah sebabnya orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada sifat pada Allah, karena sifat itu pada makhluk, ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu pengasih, apa yang sudah dikasih, kasih sayang, ya, termasuk kasih sayang. Sudah mengasihi manusia, ya, pengasih dan menyayangi manusia, menyayangi makhluk, menyayangi ciptaannya. Nah, itu bukan di situ sifat tetapi perbuatan. Apa buktinya kasih sayang di situ?
Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu perbuatan, bukan sifat di situ. Itu sudah dilaksanakan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, seperti matahari, sinar matahari untuk semua makhluk, baik orang yang menyembah Tuhan maupun tidak menyembah Tuhan. Nah, itu dikasihani semua. Jadi bukan sifat itu adalah af'al, perbuatannya Tuhan. Yang bukan sifatnya Tuhan. Begitulah caranya orang Mu'tazilah berpikir, tidak memikirkan itu tentang sifat, tetapi perbuatan di situ. Ar-Rahman Ar-Rahim itu pengasih dan penyayang itu bukan sifat, itu adalah perbuatan, af'alullah, perbuatan Allah. Ya, banyak itu Ar-Rahman Ar-Rahim sifat perbuatannya Allah terkait dengan kasih sayang, terkait dengan pengasih, memberi, pengasih itu memberi, ya, memberi, Ar-Rahman Ar-Rahim dan kasih sayang, ya. Kasih sayang itu realitas, direalisasikan, jadi bukan sifat, dia perbuatannya Tuhan. Tuhan itu berbuat, bukan bersifat. Itu kalau di dalam Mu'tazilah, ya. Itu kalau di dalam Mu'tazilah. Apalagi di sini ya, di sini ada kayaknya muslim selama ini munafik, semua ternyata ya bukan munafik. Jadi kebanyakan umat Islam itu di Indonesia, apa istilahnya kalau mau dikatakan munafik, bagaimana caranya memalsukan. Itu yang ingin juga saya bahas. Untuk ada pertanyaan di sini tentang munafik, bukan munafik tapi memalsukan ayat Al-Quran. Jadi banyak orang Islam di sekarang ini memalsukan Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu dituduh itu orang Kristen memalsukan Al-Quran, karena orang Kristen itu yang pada waktu itu, jadi kejadiannya ini di zaman Nabi, di zaman Nabi Muhammad. Nah, turunlah ayat yang mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Bukan seluruh Alkitab. Ini kan di seluruh dunia. Waktu itu sudah ada Alkitab di Arab, ada Alkitab di Roma, ada Alkitab di Afrika, ada Alkitab di Asia, ya. Kemudian dikatakan dipalsukan. Tidak mungkin itu semua kitab-kitab yang ada di Roma, yang ada di Asia, yang ada di Afrika dipalsukan, ya. Sebab kalau dipalsukan berarti mengajak orang masuk neraka, kan tidak logis. Yang logis itu Alkitab itu tidak dipalsukan. Tetapi kenapa Al-Quran mengatakan dipalsukan? Karena yang dihadapi oleh Nabi itu orang Nasrani atau Yahudi atau orang Kristen atau pengikutnya Musa, pengikutnya Yesus, Tuhan Yesus. Itu dia memberikan penjelasan kepada Nabi tidak menyeluruh. Dia sembunyikan ayat-ayat yang ada, ayat-ayat yang menguntungkan Nabi Muhammad, tidak disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga dituduhlah orang Al-Quran itu menuduh orang itu atau kelompok orang itu. Jadi bukan ditujukan kepada semua. Jadi Al-Quran itu tidak mengatakan semua Alkitab itu palsu. Bukan begitu. Alkitab itu tidak palsu. Yang dimaksud dengan palsu itu menjelaskan Alkitab tidak benar. Ya, dia sembunyikan itu ayat-ayat yang menguntungkan Nabi Muhammad. Nah, kemudian kalau Al-Quran sekarang ini juga dipalsukan. Karena orang yang menjelaskan tentang Al-Quran itu kalau menguntungkan Tuhan Yesus, dia tidak jelaskan kepada masyarakat, kepada umat. Kalau menguntungkan Nabi Muhammad, dia jelaskan. Ya, begitu yang dikatakan memalsukan. Saya ulang sekali lagi. Yang mana yang dimaksud dengan ustaz atau ulama yang memalsukan Al-Quran? Yang memalsukan itu ialah
kalau dia menjelaskan Al-Quran itu, kalau dia merasa untung, merasa hebat, merasa benar, kalau dia jelaskan ayat itu yang dia jelaskan. Tetapi kalau ada ayat yang tidak menguntungkannya, dia tidak jelaskan. Nah, itulah yang dimaksud memalsukan. Jadi baik orang Kristen maupun orang Islam itu masing-masing ada yang memalsukan kitab-kitab suci. Ya, yang pernah heboh itu kan, Al-Maidah 51, ya. Itu yang pernah heboh itu. Nah, itu kalau dia jelaskan Al-Maidah 51, untung itu kelompok ulama itu, kelompok ustaz-ustaz itu dia untung. Ya, karena dia dia menginginkan sesuatu, ya, dia menginginkan gubernur muslim. Sedangkan kalau dia menjelaskan Al-Baqarah 257, nah itu dia tidak untung karena batal itu, ditutup itu Al-Maidah 51. Itu satu contoh. Kemudian yang meledakkan gereja di Makassar, dia menggunakan ayat bunuhlah mereka itu di mana saja berada. Dia gunakan ayat perang. Dia tidak menjelaskan. Jadi ustaz yang mengajari orang yang meledakkan gereja di Makassar itu, dia tidak menjelaskan kepada orang itu, orang yang merasa berjihad. Jadi dia tidak menjelaskan ayat lain yang mengatakan berbuat baiklah kepada sesamamu manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, itu lawannya, ya. Nah, kalau di Alkitab bagaimana? Kalau misalnya ada yang di dalam Alkitab itu misalnya Yesus itu, apakah Yesus itu setara dengan Bapa? Iya, ada ayatnya. Ada, apakah Bapa itu tidak setara dengan Tuhan Yesus? Ya, ada juga ayatnya. Jadi masing-masing ada ayatnya itu bahwa setara dan tidak setara. Sehingga kalau oneness itu cenderung mengambil semua setara, dia ambil ayat-ayat setara. Nah, dia lupa dengan ayat-ayat yang tidak setara. Ya. Jadi oneness itu selamat. Jadi orang yang menyembah Yesus itu bisa masuk surga. Orang yang hanya menyembah Yesus itu bisa masuk surga. Yang penting jangan dia mengatakan Bapa itu tidak ada. Ya, jangan oneness itu sampai mengatakan Bapa itu tidak ada. Bapa itu hanya kiasan. Nah, ini berbahaya. Ya. Jadi sekali lagi oneness itu betul bisa masuk surga karena dia menyembah Yesus. Kalau Anda sudah menyembah Yesus itu sama halnya Anda menyembah Bapa. Ya. Sehingga kalau Anda menyembah Yesus itu sudah benar. Tetapi jangan mengatakan Bapa itu tidak ada. Ya. Tidak boleh. Sembah saja Yesus, karena kalau kamu menyembah Yesus sebagai anak atau firman Allah, bapaknya senang. Ya. Kalau kau muliakan anaknya, bapaknya senang. Ya, sama saja. Jadi bagi penyembah Yesus silakan. Tetapi pada waktu menyembah Yesus, jangan kau katakan Bapa itu tidak ada. Bapa itu ada. Roh Kudus itu ada. Anak itu ada. Jadi ketiga itulah sebabnya dikatakan tiga hipostasis, ya. Tiga masalah yang dibahas. Dan memang ketiganya ini ada. Bapa itu ada, anak itu ada, Roh Kudus itu ada. Bukan satu saja ada, bukan. Karena kalau satu saja ada, banyak ayat yang batal. Misalnya aku berasal dari Bapa aku duanya, pokoknya banyak. Banyak sekali ayat yang dibatalkan kalau dikatakan hanya ada satu yang ada, yaitu Tuhan Yesus saja. Ada tiga yang ada itu kalau di dalam Alkitab. Nah, terus bahasa-bahasa kiasan memang digunakan bahasa kiasan, ya.
Contoh bahasa kiasan, Yesus Kristus atau Sang Firman itu boleh disebut Allah, tetapi bukan dirinya Allah. Boleh juga disebut Bapa, tetapi bukan dirinya Bapa, bukan dirinya Bapa sendiri itu Yesus. Ya. Boleh saja disebut Bapa. Jadi kalau ketemu Tuhan Yesus Kristus yang disalib itu bisa dipanggil Bapa. Karena kenapa bisa dipanggil Bapa? Karena dia juga mampu meniupkan roh. Ya, jadi pada waktu dia mampu meniupkan roh kudus kepada murid-muridnya, itulah kesetaraan. Dia setara dengan Bapa. Jadi harapan saya kepada saudara-saudara kita yang oneness ini, sembahlah Yesus, tetapi jangan mengatakan bahwa Bapa itu tidak ada. Silakan sembah Yesus. Bagi penyembah Bapa ya sudah lebih benar lagi, karena kita menyembah Bapa melalui Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Sama nanti kalau saya mau ke surganya Tuhan Yesus, saya tidak boleh langsung kepada Tuhan Yesus. Ya. Saya harus melalui rasul-rasul. Saya harus lewat dulu Rasul Paulus kah, Rasul Yohanes kah, atau Rasul Barnabas. Ya. Jadi kalau saya mau ketemu nanti Tuhan Yesus, saya harus melewati dulu para rasul itu, minta izin. Ya. Bukan langsung misalnya mau, apalagi mau ketemu Bapa, tidak mungkin. Sebab Bapa itu tidak terlihat dan tidak didengar suaranya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Sehingga pada waktu kita menyembah Bapa itu memang penyembahan roh namanya. Pada waktu Anda menyembah Tuhan Yesus, sewaktu Tuhan Yesus itu masih ada di dunia, namanya penyembahan preskuneo, penyembahan secara simbol, ya, untuk menyembah Bapa. Sebab Bapa itu bagaimana caranya disembah? Tidak terlihat dan tidak didengar suaranya. Jadi menyembah kepada Yesus boleh, namanya penyembahan simbolik, penyembahan preskuneo. Ya, sudah berapa di sini? Sudah hampir 1 jam. Ya, di sini juga mana lagi nih pertanyaan. Ini adalah penghujung zaman. Pak Ibnu Legend, ya ada orang Islam sepertinya mengkritik saya, ya. Ada orang Islam yang, tapi sayangnya ini ada juga orang Islam. Mana di sini orang Islam? Ini adalah penghujung zaman. Ahmad Nuril, kasihanilah orang ini. Kau yang harus dikasihani, Ahmad Nurul. Jadi Ahmad Nuril, kasihanilah orang ini. Ahmad Nuril, mana Ahmad Nuril lagi? Ahmad Nuril. Ya, apakah Ahmad Nuril ini kasihanilah orang ini? Apakah yang dimaksud itu saya yang harus dikasihani? Kau yang harus dikasihani, kau tidak belajar teologi. Kau Islam, tapi kau sendiri tidak tahu ada berapa macam proposal menciptakan Tuhan, membuat Tuhan. Ya. Ya. Itu juga kitab teologi itu, kitab teologi di dalam Islam itu, kitab teologi bagaimana caranya membuat Tuhan. Nah, jangan kau tersinggung. Kalau kau tersinggung silahkan berdebat dengan saya. Sama dengan saya katakan tadi bahwa kitab fikih itu kitab proposal, ya, mengajukan proposal kepada Tuhan. Inilah cara beribadah yang diterima Tuhan. Coba baca itu kitab fikih. Beginilah caraku beribadah supaya ibadahku diterima. Sementara yang lain juga, yang mazhabnya lain lagi, ya.
Demikian pula teologi. Inilah Tuhan yang benar menurut Imam Asy'ari. Menurut Imam Asy'ari, Allah itu sifat 20. Dia membuat Tuhan, ya, membuat Tuhan. Imam Maturidi, Imam Asy'ari, kemudian yang lain-lain lagi juga banyak, ada beberapa. Ibnu Taimiyah juga itu membuat trilogi tauhid. Jadi trilogi tauhid yang dia buat. Kalau itu mirip dengan Kristen, kalau Ibnu Taimiyah Tuhan duduk di tahtanya. Kalau Ibnu Taimiyah juga begitu, bahkan lebih lengkap itu. Kalau Ibnu Taimiyah, Allah itu duduk dan ada ukurannya, itu Allah itu duduk. Aduh. Tapi dia ambil dari hadis, jadi sulit juga dilawan karena hadisnya itu, ada hadisnya itu ukurannya itu Tuhan ada tingginya berapa. Ya. Apalagi ini, kalau dikatakan Yesus manusia itu benar, tapi Yesus itu bagus. Orang ini mengingatkan Noe Loriang, ya, Noe Loriang mengatakan, pertanyaan bagus itu, apakah itu Yesus itu manusia atau bukan manusia? Jawabannya juga dua. Jadi kalau pertanyaan itu apakah Yesus Kristus itu manusia? Ya, manusia. Karena di dalam Alkitab tertulis Yesus Kristus datang sebagai manusia. Siapa yang mengatakan dia bukan datang sebagai manusia, dia bohong. Apakah bisa juga kita mengatakan Yesus itu bukan manusia? Ya, Yesus Kristus itu bukan manusia. Alasannya apa? Karena dia bukan dari hasil hubungan suami istri. Sebab yang dikatakan manusia itu adalah orang yang berasal dari hubungan suami istri. Nah, sejak dari Adam, kalau Adam itu manusia, tapi dia satu-satunya yang dibuat dari tanah, ya, yang dibuat dari debu. Demikian pula Hawa, dia dibuat dari Adam, jadi sama-sama dari debu, dari tanah. Sedangkan Tuhan Yesus dapat dikatakan bukan manusia, dia bukan terbuat dari debu. Dia bukan, jadi Tuhan Yesus itu bukan terbuat dari debu. Jadi jawabannya itu dua. Yesus itu manusia, ya, ada tertulis dalam Alkitab. Yesus bukan manusia, ya, karena dia bukan terbuat dari debu. Sedangkan kamu, siapa tadi ini? Itu kamu berasal dari debu. Dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Itu kalau kamu ada juga Pak Ibnu, apakah puasa? Ya, saya puasa. Karena kenapa saya puasa? Karena Rasul Paulus juga puasa. Karena kenapa saya salat? Ya, karena Rasul Paulus juga salat. Sunat. Rasul Paulus itu dia sunat itu muridnya yang bernama, ya, siapa lagi namanya? Ada muridnya itu Yakobus, kalau saya tidak salah, muridnya anak muda. Ada anak muda yang bernama Yakobus, murid daripada Rasul Paulus. Dia disunat itu oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat. So, ada juga orang Islam yang mengatakan Rasul Paulus itu mengkhianat, tidak melaksanakan, membatalkan hukum Taurat. Tidak membatalkan itu hukum Taurat Rasul Paulus. Rasul Paulus dia sunat itu muridnya yang bernama Yakobus. Karena kamu tidak baca secara menyeluruh Alkitab, ada ustaz yang mengatakan menuduh Rasul Paulus itu sesat. Bukan Rasul Paulus sesat, otakmu yang sesat. Otakmu yang sesat. Ya, saya rasa karena sudah lebih 1 jam. Terima kasih kepada
Puasa kita bukan. Pak Ibnu inilah guru. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan demikianlah kalau Anda mengatakan saya ini guru yang baik, ya mudah-mudahan seperti itulah apa yang tertulis di dalam kitab hayat, ya. Mudah-mudahan saya betul-betul sebagai seorang guru karena saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Demikianlah saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada setiap penonton. Bagi yang ingin mendapatkan video-video saya berikutnya, silakan dinyalakan loncengnya, lonceng notifikasi. Demikian pula silakan di-subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, ya. Dan apalagi coba jelaskan apa yang mau dijelaskan. Coba jelaskan perbedaan puasa orang Islam dan orang Kristen. Ya berbeda, ya berbeda. Saya melihat itu tata cara baik dari segi waktu maupun caranya tentu berbeda. Puasanya orang Kristen dengan orang Islam berbeda. Kemudian terkait dengan wajib, ya itu juga memang saya tidak setuju kalau dikatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam itu diterjemahkan menjadi di situ wajib, ya. Itu bukan wajib, ya. Itu perintah. Jadi siapa yang melaksanakan perintah masuk surga, siapa yang meninggalkan perintah masuk neraka. Itu kalau di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran juga dikatakan beribadahlah sesuai kemampuan. Jadi kalau tidak mampu, sesuai dengan kau usahakan semampumu. Kalau tidak mampu lagi, ya jangan laksanakan. Sama dengan misalnya berhaji kalau dalam Islam. Kalau tidak mampu berhaji, ya jangan berhaji. Kalau tidak mampu puasa, ya jangan puasa. Kalau kecuali salat itu kalau perlu jangan terlalu diberat-beratkan, ya jangan misalnya terlalu panjang doa-doanya. Nah itu tidak benar juga itu, ya. Salatlah sesuai kemampuan bagi orang Islam, ya. Demikian pula sebenarnya orang Kristen itu salat, ya. Tapi kalau di dalam pengetahuan saya yang namanya salat itu adalah kalau dalam Kristen adalah berjamaah. Jadi kalau fardu kifayah namanya. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah salat, yang lain mencari harta misalnya, mencari pekerjaan bekerja. Jadi bagi-bagi tugas itu kalau dalam ajaran Kristen yang saya tahu, ya. Ibadah itu ibadah persekutuan namanya, bersekutu di dalam satu tubuh Yesus itu. Jadi bukan orang Kristen, semua orang Kristen berdoa sama. Beda kalau umat Islam pada waktu duhur semua salat duhur. Nah, itu perbedaannya juga di dalam hal salat, ya. Kalau orang Kristen itu namanya ibadah persekutuan. Jadi kalau di Indonesia ini misalnya kalau sudah ada yang salat berdoa orang Kristen itu, ya lain lagi tugasnya. Misalnya dia pelayanan, dia penginjilan, dia membantu orang, dia bekerja mencari uang untuk mendanai agama dan lain sebagainya. Ya, jadi masing-masing punya tugas, ya. Sehingga di dalam satu kesatuan itu, itulah sebabnya salah satu juga alasan sampai dikatakan kalau di Kristen itu kerajaan surga. Jadi membentuk satu kerajaan, ya. Membentuk satu kerajaan. Kalau yang namanya kerajaan itu kan masing-masing ada tugasnya. Ada tugasnya melayani raja, ada tugasnya sebagai perdana menteri, ada tugasnya sebagai bertani, ada tugasnya sebagai pegawai, ada tugasnya macam-macam, ya, macam-macam itu tugasnya. Sehingga dia satu tubuh, satu kerajaan surga itu, kerajaan surga. Jadi bukan semua, mulai dari perdana menteri sampai yang terkecil sampai kepala lingkungan, semuanya menyembah. Semuanya menyembah kepada semuanya sujud. Kalau semuanya sujud, siapa yang bertani? Siapa yang menjadi berkebun? Siapa yang menjadi pengembala domba? Siapa yang membuat listrik? Siapa yang membangun
bendungan. Kalau semuanya orang yang membuat bendungan disuruh juga salat 7 kali sehari semalam, ya repot. Repot. Ya, yang membuat bendungan ya bikin bendungan, yang jadi tentara ya jadi tentara. Ya, kalau dalam Islam beda, dia tentara harus dia salat, puasa, zakat. Itu perbedaannya. Jadi satu orang, kalau satu orang Islam itu dia semuanya, dia juga menyembah, dia juga bertani, dia juga berzakat, dia juga naik haji. Jadi dia himpun semua penyembahan itu. Dan berbeda juga surganya. Kalau surganya Tuhan Yesus itu ada di langit, kalau surganya Nabi Muhammad itu ada di dunia. Jadi memang berbeda juga. Kalau Tuhan Yesus itu mengajak manusia kepada kesempurnaan, ya sempurna, jadilah sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna. Kalau Nabi Muhammad itu mengajak umat menjadi hamba, ya, menjadi hamba Allah. Jadi dia jadi Nabi Muhammad itu fokus untuk menjadikan umatnya menjadi hamba Allah. Sedangkan kalau di Alkitab itu tertulis Tuhan Yesus itu mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna. Berarti orang merdeka. Jadi memang berbeda. Jadi ada merdeka, ada hamba. Jadi kepada pemirsa mau pilih apa, terserah. Mau pilih menjadi orang merdeka atau mau pilih menjadi hamba. Anda saja yang memilih, pakai otak. Pilih itu. Jadi tidak usah ada istilah murtad apa itu. Anda pilih saja surga, mau surga yang mana. Kalau menurut saya. Ya, sekian saudara-saudara sekalian, karena sudah lebih dari 1 jam. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, karena memang saya berbicara berdasarkan Alkitab, berdasarkan Al-Quran. Saya berusaha untuk tidak sembunyikan, ya. Karena berbahaya itu menyembunyikan ayat. Jadi kalau saya menjelaskan terus saya merasa untung, itu saja ayat-ayat yang menguntungkan saya sampaikan kepada Anda, maka itu namanya kafir, lebih kafir dari kafir. Ya, dan sekali lagi, kalau kafir itu sebenarnya yang dimaksud kafir itu mengingkari hari kebangkitan. Tetapi ada lagi yang lebih kafir dari mengingkari kebangkitan, yaitu menyembunyikan ayat-ayat Tuhan, menyembunyikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang dia sampaikan, firman Tuhan yang menguntungkan kalau dia berargumentasi. Firman Tuhan yang kurang menguntungkannya, dia enggan menyebutkan, dia tidak mau sebutkan bahwa ada firman Tuhan yang begini, sehingga argumentasinya menjadi lemah. Dia tidak mau sampaikan itu. Itu lebih kafir lagi dari kafir. Ya, sampai jumpa saudara-saudara sekalian. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat malam. Dan kepada saudara-saudara umat Islam yang berpuasa, selamat berpuasa, ya. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa Anda bisa mengantar Anda kepada takwa. Karena berpuasalah, karena puasa itu menuju kepada takwa. Ya, kalau dalam Kristen berpuasa itu juga ada, ya, sama-sama berpuasa. Orang Kristen juga berpuasa. Ya, sekian.